Yang terhormat dosen penguji ujian kinerja PPG Daljab tahun 2021. Perkenalkan, nama saya Hasanudin Mustafa, sarjana agama. Saya guru PAI di SMP Negeri 1 Dramaga, Kecamatan Dramaga, Kabupaten Bogor, Provinsi Jawa Barat. Pada kesempatan hari ini, Senin 13 September 2021, saya akan melaksanakan kegiatan praktek pembelajaran untuk memenuhi ujian kinerja PPG Daljab Angkatan 1 tahun 2021 dengan mengambil materi beriman kepada malaikat Allah pertemuan kedua di kelas 7. Untuk lebih jelasnya, berikut adalah video praktek pembelajaran yang telah saya lakukan. Mohon kritik dan saran agar kedepannya kegiatan pembelajaran ini jauh lebih baik. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kabar kalian hari ini? Alhamdulillah wa syukurillah wa ala nimatillah la haula wa la quwata illa billah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak-anakku yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul kembali, berjumpa kembali dalam kegiatan pembelajaran hari ini. Insya Allah kita akan membahas pendidikan agama Islam dan budi pekerti beriman kepada malaikat Allah. Untuk itu Bapak nanya dulu nih, di awal tadi kan ya, bagaimana kabar kalian hari ini? Kompak semuanya? Alhamdulillah. Anak-anakku, sebelum kita melakukan dan melaksanakan kegiatan pembelajaran hari ini, mari kita sama-sama terlebih dahulu berdoa agar kegiatan pembelajaran hari ini mendapat keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita mulai, kita pimpin doa yang akan dipimpin oleh Haidar. Kepada Haidar dipersilakan untuk memimpin doa teman-temannya. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, semoga kita diberi kemudahan pembelajarannya, apa yang dipelajarkan bisa masuk. Berdoa dengan diawali oleh Al-Fatihah. Berdoa selesai. Ya, terima kasih Haidar yang sudah memimpin doa dengan baik. Mudah-mudahan apa yang diharapkan, apa yang diucapkan tadi, Allah mengabulkan semuanya. Dan kalian semua jadi anak-anak yang solih. Kita lanjutkan, Bapak mau absen terlebih dahulu di antara yang hadir hari ini. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Bapak absen terlebih dahulu. Haidar hadir? Hadir, Pak. Aprianti? Hadir, Pak. Kesya? Hadir, Pak. Ferdian? Muhammad Apian Syarif? Hadir, Pak. Keza Almira? Oke. Rafi Lazuardi? Abdul Hadi? Rehalia? Mulia? Hadir, Pak. Putri? Hadir, Diva? Pak. Alhamdulillah. Kalaupun di antara teman kita yang hari ini nggak bisa hadir, mudah-mudahan mereka berikan oleh Allah kemudahan dan kelancaran. Kalaupun ada teman kita yang sakit, mari kita sama-sama doakan mudah-mudahan mereka diberi kesembuhan oleh Allah. Bapak tidak akan selalu akan memberikan keberkahan buat kalian untuk mengajak kalian setiap pembelajaran kita mengawali dengan membaca surat pendek. Untuk hari ini kita sama-sama akan membaca surat pendek yaitu surat At-Tin. Mari kita sama-sama baca surat At-Tin ini. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Baca yang keras. Wattini wazzaitun wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal
Hafidin Fama yukadzibuka ba'du biddin Alaihissallahu biahkamil hakimin Sadaqallahul azim Allahumma arhamna ya bil Quran. Alhamdulillah kalian sudah bisa membaca dengan baik dan lancar. Mudah-mudahan Allah memberi keberkahan atas bacaan Quran hari ini. Untuk selanjutnya Bapak tidak akan bosan mengingatkan kalian karena masa pandemi tetap masih ada di sekeliling kita. Mari kita sama-sama tetap menjaga protokol kesehatan dengan 5M. 5M itu apa saja? 1, memakai masker, 2, menjaga jarak, 3, mencuci tangan, 4, menjaga mobilitas, 5. Oke, itu harus selalu diingat dalam kegiatan aktivitas kita. Dimanapun kita berada selalu mengingat tentang 5M ini. Selanjutnya, mari kita sama-sama terlebih dahulu literasi membaca nama-nama malaikat Allah. Yang mudah-mudahan kita bisa mengingatnya dan mengimani meyakininya sehingga kita menjadi manusia yang selalu taat seperti para malaikat Allah. Kita sama-sama ya, baca ya. Jibril, Mikail, Oke, Rokib, Atid, Malik, Ridwan, terima kasih kalian masih mengingat nama-nama malaikat. Selanjutnya kita mengingat materi yang sebelumnya ya, yaitu kita persepsi terlebih dahulu mengingat materi-materi yang sebelumnya. Coba Bapak mau tanya, apa itu malaikat? Ada yang tahu malaikat? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan oleh cahaya yang selalu taat kepada Allah. Masya Allah, Haidar luar biasa, keren, hebat. Malaikat adalah makhluk ciptaan Allah yang diciptakan dari cahaya yang selalu taat kepada Allah. Kira-kira masih ingat dalil nakli Al-Qur'annya tentang malaikat surat apa ayat berapa? Surat Al-Anbiya ayat 19. Surat Al-Anbiya ayat 13. Bagus, subhanallah. Nah, setelah kita mengetahui, mempelajari materi-materi yang lalu, mari kita sejenak untuk berehat, yaitu mengingat motivasi dulu ya. Motivasi kita seperti biasa, setiap kita pertemuan harus dengan semangat. Nah, kita akan coba nih. Kalau Bapak bilang tepuk 1, maka kalian menepuk 1 kali. Selanjutnya sama seperti itu. Yuk kita sama-sama ya. Tepuk 1. Tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, 1. Nah, alhamdulillah sudah konsentrasi kalian. Tepuk tangan buat kita semuanya. Oke, terima kasih kalian tetap semangat ya. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu nasional. Insya Allah kita akan menyanyikan lagu Halo Halo Bandung ya. Kita sama-sama menyanyikan bersama ya. 1, kita akan menyanyikan terlebih dahulu lagu Halo Halo Bandung. Yuk kita sama-sama baca ya. Kita sama-sama mengikutinya. Bentar. Oh, halo Bandung.
menyanyikan lagu nasional Halo Halo Bandung. Pak, apa sih tujuan pembelajaran hari ini? Tujuan pembelajaran hari ini yaitu yang pertama menganalisis perbedaan makhluk gaib dan makhluk nyata dengan tepat. Yang kedua, mengidentifikasi tugas-tugas malaikat dengan benar. Yang ketiga, menunjukkan contoh perilaku dalam kehidupan sehari-hari beriman kepada malaikat dengan baik. Mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan penuh seksama. Nah, sebelum kita masuk, Bapak mau tanya dulu nih. Ada yang tahukah tentang apa perbedaan makhluk gaib dengan makhluk nyata? Ada yang tahu? Makhluk gaib tidak dapat dilihat oleh mata, tapi makhluk dirasa dapat. Kalau makhluk nyata? Ternyata dapat dilihat. Dapat dilihat. Kalau contoh makhluk gaib apa? Contoh makhluk gaib? Jin. Jin. Malaikat. Kalau makhluk nyata? Manusia, hewan. Oh, subhanallah, kita sebelum belajar aja sudah banyak yang mengetahui tentang pembelajaran ini, luar biasa. Berapa jumlah malaikat yang wajib kita ketahui? 10. Ada? 10. Ada 10. Oke, coba. Satu malaikat apa? Jibril. Dua, tiga, Israfil. empat, lima, enam, delapan, tujuh, delapan, sembilan, sepuluh. Alhamdulillah sudah hafal. Nah, kita sama-sama melihat ya filmnya ya. Kita tayangkan film tentang malaikat, perbedaan makhluk gaib dengan makhluk nyata dan nama-nama malaikat ya. Berikut tugasnya ya. Nih, kita lihat filmnya. Semuanya perhatikan nanti setelah Assalamualaikum. Ibu, Dodo pulang. Kemana ya? Wah, kebetulan ada makanan. Dodo lapar nih. Dodo, kamu sudah pulang ya? Ibu, Dodo kira tidak ada siapa-siapa. Memangnya kalau ibu tidak ada, Dodo akan berbuat seenaknya ya? Ibu. Ya. Astagfirullah, Dodo kenapa tasnya dilempar seperti itu? Maaf Bu, Dodo salah. Bu, Dodo mau ke rumah Syamil, boleh ya? Iya, kamu boleh ke sana, tapi kamu jangan lupa makan dulu dan ganti baju ya. Sebentar aja kok Bu, cuma mengambil buku saja. Ada Aisyah. Aku kagetin saja Loh, kok menangis sih? Aku kan cuma bercanda. Wah, ada pecahan kaca. Bisa bahaya nih kalau sampai terinjak. Dodo pindahin taruh saja di sini. Anak anjing lagi sendirian, kerjain Sepertinya Dodo masih ada sisa uang jajan. Ini dia. Alhamdulillah, terima kasih nak. Hari ini kau telah melakukan beberapa perbuatan baik, tetapi kau juga telah melakukan perbuatan buruk. Perbuatan baiknya antara lain pergi ke sekolah, lalu menyingkirkan kaca dari tepi jalan dan memberikan sedekah pada kakek. Sementara perbuatan buruknya yaitu kau telah menyakiti binatang. Kau juga telah mengageti temanmu sampai menangis. Loh, kok kakek tahu sih? Mudah saja menebaknya. Nah, yang pertama, kau kan masih memakai seragam sekolah.
Yang kedua, dari sini kakek bisa melihat kau menyingkirkan pecahan kaca dari jalanan, lalu menendang anjing. Dan di ujung jalanan sana, kau mengagetkan temanmu. Oh, begitu. Dodo pikir kakek orang sakti. Ketahuilah nak, di dunia ini tidak ada orang sakti. Akan tetapi, walaupun tidak satu orang pun melihat kita, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Masa? Mana? Siapa? Dodo tidak melihat siapa-siapa, kek. Mereka itu adalah golongan malaikat yang hidup di alam yang berbeda. Kita tidak bisa melihatnya, tapi mereka selalu melihat dan mengawasi kita. Malaikat? Malaikat itu apa, kek? Malaikat adalah makhluk Allah yang diciptakan dari cahaya dan mempunyai tugas-tugas khusus. Namun yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis ada 10. Pertama, malaikat Jibril. Tugasnya menyampaikan wahyu kepada nabi dan rasul. Kedua, malaikat Mikail bertugas menyampaikan rezeki dan rahmat, seperti mengatur angin, menurunkan hujan, dan menumbuhkan tanaman serta lainnya. Ketiga, malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala yang menandakan tibanya hari kiamat atau hari kebangkitan. Keempat, malaikat Israel bertugas mencabut nyawa. Kelima dan keenam, malaikat Munkar dan Nakir bertugas bertanya kepada manusia di alam kubur. Ketujuh, malaikat Rokib bertugas mencatat perbuatan baik. Kedelapan, malaikat Atid tugasnya mencatat perbuatan buruk. Kesembilan, malaikat Malik adalah malaikat penjaga pintu neraka. Dan yang ke-10 adalah malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Nah, sekarang kau sudah mengerti kan, Dodo? Iya, kek. Sekarang Dodo mengerti. Hari ini Dodo tidak hanya menyakiti binatang dan mengageti Aisyah, tapi Dodo juga telah membuat ibu kesal, meletakkan tas sembarangan, membanting pintu, dan tidak mematuhi perintah ibu. Berarti perbuatan buruk Dodo hari ini sudah dicatat oleh malaikat, ya, kek. Ketahuilah nak, setiap perbuatan kita selalu ada yang mengawasi dan mencatatnya. Dodo menyesal, kek. Ibu. Ibu, maafin Dodo ya. Dodo tadi tidak patuh kepada ibu dan membuat ibu kesal. Iya, Do, ibu sudah maafkan. Tapi lain kali jangan diulang lagi ya. Ibu, Dodo minta izin. Sekarang mau ke rumah Aisyah dulu ya, Bu. Loh, memangnya ada apa dengan Aisyah? Dodo ingin minta maaf. Tadi siang Dodo telah membuat Aisyah menangis, Bu. Oh, iya. Bagus, Do. Kamu harus minta maaf. Tapi kan meminta maafnya bisa besok di sekolah, iya kan? Tidak, Bu. Dodo takut nanti malaikat mencatat perbuatan buruk Dodo. Dodo berangkat ya, Bu. Itu kan anjing yang Dodo tendang. Dodo mau minta maaf padanya, Aku mau minta maaf kok malah dikejar. Ampun, tolong. Tolong. Ya, kita lanjutkan. Tadi kira-kira setelah melihat tayangan tadi, ada beberapa perbuatan baik dan perbuatan buruk dari seorang Dodo. Apa saja kira-kira perbuatan baiknya? Bersedekah. Bersedekah, bagus. Apalagi? Mengambil kaca ya. Perbuatan buruknya apa saja yang dilakukan oleh Dodo? Menyudutkan orang. Ya, bagus, betul memang. Jangan sampai kita melakukan seperti yang ada di tayangan tadi, hal-hal yang tidak baiknya. Oke, kita lanjut. Nih, perhatikan gambar berikut ini. Kira-kira nih ada 3 gambar yang akan kita analisis ya. Yang kita analisis, yang pertama ini gambarnya apa? Coba ada yang tahu? Malaikat. Ini gambarnya apa? Ini gambar apa? Ini yang kedua. Ini gambar apa yang ketiga? Manusia. Kalau ini berarti namanya jadi makhluk apa yang ini? Makhluk
Makhluk gaib. Makhluk gaib. Yang ini makhluk apa? Makhluk gaib. Makhluk gaib yang ini makhluk apa? Makhluk nyata. Iya, bagus, makhluk nyata. Nah, kita lanjut nih, yaitu pengertian. Nah, Bapak akan jelaskan terlebih dahulu tentang makhluk gaib dan makhluk nyata. Nah, makhluk gaib itu betul yang tadi disampaikan oleh Haidar bahwa makhluk gaib adalah makhluk ciptaan Allah yang tidak dapat dilihat, yang sudah tertera dalam Al-Quran, bahwasanya semua makhluk yang tidak terlihat oleh nyata oleh mata kasat mata adalah makhluk gaib. Pertama, malaikat. Malaikat diciptakan oleh Allah dari cahaya. Malaikat memiliki beberapa sifat. Yang satu adalah sifatnya malaikat selalu taat dan patuh dan tidak pernah berbuat dosa. Yang kedua, malaikat tidak memiliki nafsu. Yang ketiga, malaikat bisa berubah bentuk sesuai dengan yang dia inginkan atas izin Allah. Yang selanjutnya, malaikat sifatnya selalu mendatangi majlis zikir. Lalu malaikat dengan jin, jin juga sama, yaitu makhluk gaib. Tapi kalau jin masih sama seperti manusia, yaitu memiliki akal dan memiliki nafsu. Yang kedua, malaikat makhluk nyata. Makhluk nyata adalah makhluk ciptaan Allah yang dapat dilihat oleh mata, diraba oleh panca indera. Artinya semua makhluk yang nyata yang terlihat bukan hanya manusia. Makhluk yang nyata bisa seperti manusia, tumbuhan, hewan, dan yang lainnya. Namun makhluk yang diperintahkan dan yang akan diminta pertanggungjawabannya oleh Allah adalah manusia. Perhatikan lagi nih nak. Nih di sini perhatikan nih. Ada lagi nih. Nah, perbedaan makhluk gaib, malaikat, jin, dan manusia. Perhatikan semuanya nih. Pertama, kalau malaikat itu diciptakan apa? Dari apa? Cahaya. Cahaya. Kalau jin diciptakan dari apa? Dari api. Kalau manusia diciptakan dari apa? Dari tanah. Malaikat termasuk ke dalam makhluk apa? Makhluk gaib. Makhluk gaib. Kalau jin termasuk ke dalam makhluk apa? Makhluk gaib. Manusia makhluk apa? Nyata. Kalau yang ketiga perbedaannya, yang ketiga nih, kalau malaikat apa? Patuh dan taat kepada perintah Allah. Kalau jin? Terhadap Allah. Ada yang Patuh dan ada yang Oke, bagus. Kalau manusia? Ada yang patuh. ada yang patuh dan ada yang Nah, berarti ada persamaan antara jin dengan manusia ya. Yang keempat, apa perbedaannya? Tidak tidak makan makan dan minum. Kalau jin? Makan dan minum. Kalau manusia? makan dan minum. Nah, berarti jangan salah kalau ada jin yang makan dan minum. Memang sifatnya jin seperti itu. Yang kelima, perbedaan malaikat satu apa? tidak Kalau jin? pikirannya Kalau manusia? pikirannya Yang keenam, perbedaannya. Yang keenam apa? tidak Pikirannya memikirkan jernih dan mulus. Kalau jin? pikirannya berubah-ubah. Kalau manusia? Pikirannya berubah-ubah. Oke. Yang terakhir, yang nomor 8. Malaikat apa? Hidup di alam malakut. Malakut. Kalau jin? Hidup di dalam Kalau manusia? hidup di alam Dunia. Nah, setelah kalian mengetahui perbedaan malaikat, jin, dan manusia, kita sama-sama lagi nih lihat nih. Nih apa nih? Coba perhatikan semuanya sama kalian, kita identifikasi nih ya. Nama malaikat beserta tugasnya. Nah, Jibril itu tugasnya apa? Jibril tugasnya apa? Menyampaikan wahyu. Apa bagaimana pelaksanaannya yang ditunjukkan malaikat Jibril? Yaitu kita selalu berdoa, selalu belajar, selalu menuntut ilmu agar kita mendapat hidayah. Nah, itu Jibril. Yang kedua, malaikat apa? Yang kedua, malaikat apa? Mikail. Tugasnya apa kalau malaikat Mikail? Memberi rezeki. Nah, ditunjukkan seperti Allah rezeki kepada manusia melalui malaikat Mikail. Oleh karena itu, carilah rezeki yang halal dan yang baik. Itu yang diperintahkan oleh Allah. Menunjukkannya yaitu mencari rezeki yang baik dan yang halal. Yang ketiga, Israfil. Tugasnya apa?
meniup sangkakala. Nah, ini gambarnya kalau sudah waktunya malaikat Israfil diperintahkan Allah meniup sangkakala, maka hancurlah alam dunia berkeping-keping. Tidak ada satupun makhluk yang luput dari hari kiamat itu. Lanjut, yaitu malaikat Ijroil. Apa tugasnya malaikat Ijroil? Nah, lihat ditunjukkannya seperti ini. Kalau seandainya Allah sudah mencabut nyawa kita, maka kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bagaimana kita menunjukkannya? Yaitu kita selalu berdoa agar ketika kita dicabut nyawa oleh Allah diberikan kemudahan. Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut. Nah, dicabut nyawa itu sakit, maka banyak berdoa, doa selamat. Allah mudahkan aku menghadapi sakaratul maut. Nah, itu selalu dibaca agar kita tidak sakit, tidak pedih ketika dicabut nyawanya. Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya apa? Malaikat Munkar dan Nakir tugasnya apa? Oke. Ya. Betul. Menyiksa dosanya di alam kubur. Lanjut, Rokib, tugasnya apa Rokib? Mencatat amal Kalau Atid? Baik setiap makhluk. Ya. Kalau Atid? manusia. Buruk setiap Kalau Malik? ya. Kalau Ridwan? Neraka. Nah, yang kita tunjukkan terhadap malaikat Rokib Atid adalah berbuat itu harus benar dengan akal agar kita terhindar dari catatan amal buruk sehingga selalu dicatat oleh malaikat Rokib. Ya, perhatikan sehingga kita selalu dicatat oleh malaikat Rokib. Nah, lalu bagaimana nih kita ujian? Walaupun tidak ada guru, setidaknya kita tetap tidak sampai nyontek karena malaikat Rokib Atid akan selalu mengawasi kita. Lalu bagaimana yang tunjukkan kepada malaikat Malik? Ya Allah, berdoa jangan sampai terhindar dari pintu neraka. Ya Allah, jangan sampai masuk terhadap api neraka. Jangan sampai kita masuk ke dalam api neraka. Selalu berdoa, ya Allah, bukakan aku untuk menuju pintu surganya Allah. Nah, selanjutnya, ayo kita berlatih ya. Buka LKPD-nya, buku tulisnya di bawah ya, buku tulisnya dibuka ya. So, kita pertama nih, menganalisis perbedaan makhluk gaib dan makhluk nyata. Kita coba, kira-kira ada yang tahu manusia itu makhluk gaib, makhluk nyata? Manusia itu makhluk gaib, makhluk nyata. Makhluk nyata. Jin makhluk gaib, makhluk nyata. Malaikat makhluk gaib, makhluknya. Makhluk gaib. Kenapa? Apa perbedaannya makhluk gaib dengan makhluk nyata? Alasannya? Makhluk gaib Bisa dilihat oleh mata. Kalau makhluk nyata? Bisa dilihat oleh mata. Ya betul, kita menganalisis bahwasanya manusia itu termasuk ke dalam makhluk nyata. Kalau jin termasuk ke dalam makhluk gaib karena tidak bisa terlihat. Lanjut nih, kita identifikasi ya. Tadi kalian sudah tahu, sudah hafal, sudah mengetahui tentang tugas malaikat, nama malaikat dengan tugasnya. Kira-kira nih, yang malaikat Mikail, tugasnya apa? Meniup sangkakala. Mikail. Benar Rizky, ya betul. Berarti ini ada di sini. Ridwan, tugasnya apa? Berarti huruf apa ini? Huruf apa ini? surga. Kalau Ijroil, huruf apa Ijroil? Mencabut nyawa. Jibril. menyampaikan wahyu. Oke, huruf apa hurufnya? G. G. Israfil. Kepala. Hurufnya apa? A. A. Malik. Tugasnya apa Malik? Huruf apa di sini? Oke, H.
Munkar dan nakir. Soal dalam kubur. Ya, pertama menyoal dalam kubur. Hurufnya apa? D. D. Atid. Tugasnya apa Atid? Hurufnya apa? B. B. Rokib tugasnya apa? Mencatat amal. Hurufnya apa? C. Nah, ini nanti Bapak akan kirim melalui Google Formulir dan melalui WhatsApp grup LKPD-nya. Kalian kerjakan di rumah. Nanti setelah itu kalian fotokan, kirim ke Google Classroom LKPD ini. Jangan sampai lupa, waktunya tidak lama ya. Itu lembar kerjanya. Lanjut nih, perhatikan. Jangan lupa mendeskripsikan, Nak. Tadi kan sudah lihat filmnya, sudah lihat tayangan videonya. Sambil Dodo itu ketika ditayangkan tentang penjelasan tentang malaikat, nanti kalian buat rangkumannya dikirim melalui WA Group atau kirim ke Google Classroom. Lalu laporan LKPD tadi pengamatan video difotokan hasilnya melalui WA Group juga atau ke Google Classroom ya Nak ya. Jangan sampai lupa tugas-tugas itu. Kita lanjut. Nih, perhatikan, kita lanjut nih. Kesimpulan bersama, kira-kira ada yang bisa menyimpulkan? Kesimpulan bersama peserta Yuk, apa? Ada yang bisa menyimpulkan materi hari ini? membedakan malaikat, jin, manusia. Ya, ada lagi. Selain itu? Dari malaikat, jin, manusia. Ya. Ada satu lagi apa? Coba selain itu yang terakhirnya? Tugas malaikat. Ya, betul. Mengetahui tugas-tugas malaikat. Dari satu dengan yang lainnya. Nah, yang juara satu nanti Bapak akan kirim hadiahnya. Juara satu Bapak akan kirim duren. Juara dua Bapak akan kirim silver queen. Juara tiga semua akan Bapak kirim namanya lollipop. Tapi dikirimnya melalui WA. Nikmati saja gambarnya untuk yang juaranya. Nilai yang paling besar ya. Akan Bapak kirim satu-satu melalui gambar WA. Nikmati hanya kenikmatan oleh mata. Terima kasih. Kita lanjut. Evaluasi. Untuk evaluasi kita kerjakan di Google Formulir. Google Formulir ini akan Bapak kirim setelah pembelajaran ini. Nanti kalian kerjakan. Kalau seandainya ada yang nilai kurang, kalau ada yang nilainya kurang, nanti akan ikut remedial dan pengayaan. Insya Allah Bapak yakin kelas ini hebat-hebat semua, tidak akan mengikuti remedial ya. Alhamdulillah, refleksi dulu nih, ya refleksi itu. Apa yang kita pelajari hari ini tadi? Kira-kira kalian menyukai nggak pembelajaran hari ini? Malaikat, jin, manusia. Menyukai nggak pembelajaran hari ini? Suka, Pak. Oke, ada kendala nggak tentang pembelajaran? Yo, ada kendala tentang pembelajaran hari ini? Tidak, Pak. Oke, tidak ada. Mungkin kendala kita hanya jaringan saja. Mudah-mudahan kedepannya kita bisa kembali lagi tatap muka sehingga kita bisa langsung pembelajarannya di dalam kelas walaupun hanya terbatas. Bapak akan menyimpulkan kegiatan pembelajaran hari ini. Yang pertama kesimpulannya yaitu membedakan antara malaikat, jin, setan, dan iblis adalah dari segi asal ciptaan, sifat, dan tujuan diciptakan. Yang kedua, malaikat diciptakan dari cahaya, jin, setan, iblis diciptakan dari api. Malaikat memiliki sifat patuh dan taat kepada perintah Allah, sedangkan jin, setan, dan iblis sifatnya sombong, ingkar menentang perintah Allah. Yang keempat, tugas jin dengan manusia yakni untuk beribadah kepada Allah. Wa ma khalaqtul jinna wal insan illa liya'budun. Itu ayat Qur'annya. Yang kelima, kalau iblis sebenarnya untuk taat kepada Allah, namun mereka ingkar dan sombong dan menyesatkan kepada manusia. Nah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan menyampaikan tentang materi menelaah hikmah beriman kepada Allah. Yang kedua, menganalisis perilaku yang berkaitan dengan beriman kepada malaikat Allah. Nah, di akhir kita akan selalu mengingatkan tentang protokol kesehatan. Tetap ya,
Di awal kita mengingatkan, di akhir kita pun mengingatkan agar selalu diberikan kesehatan oleh Allah sehingga kita dijauhkan dari COVID-19 ini. Mari kita sama-sama, kegiatan ini ditutup dengan baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillah. Alamin. Oke, sebelum pulang kita sama-sama baca surat Al-Asr dulu. Sebelum kita selesai kegiatan ini, kita akhiri kegiatan ini baca surat Al-Asr. A'udzu billahi minasy, yang keras ya. Insana lafi khusr Oke, lanjutkan dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita akhiri kegiatan pembelajaran ini. Mudah-mudahan apa yang kalian hari ini lakukan, apa yang kalian hari ini kerjakan dan mengikuti kegiatan ini, mudah-mudahan Allah memberikan kelancaran dan materi yang Bapak sampaikan diterima oleh kalian sehingga kalian jadi anak yang solihah dan kalian jadi anak yang sukses. Tetap jaga kesehatan, tetap jaga kesehatan, pesan dari Bapak. Salam sama orang tua kalian. Selalu berdoa mudah-mudahan penyakit ini, wabah ini cepat berlalu dan sehingga Allah memberikan obat penawarnya buat kita semua. Bapak akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dadah semuanya, dadah, tangannya diangkat, dadah semuanya. Terima kasih. Salam sama orang tuanya.